Oke, my dudes. Sebelum kita memulai video kita di episode yang ketiga ini, I would like to say thank you for the 143 subscribers. Gila, gokil. Kita baru seminggu ya. Kita baru seminggu dan kita udah ada sampai ke 143 subscriber dan lebih dari 800 views totalnya. Itu gokil banget. Thank you very much. Thank you dan very much. Untuk subscribers yang ke 100, episode spesial kali ini kita bakal balik lagi ke tempat pengabdi setan dan kita bakal ngapain di sana, Tan? Kita bakalan uji nyali, bro. Iya. Mantap. Kita lihat ya. Kita bakal uji nyali dan kita sekarang nggak berdua doang. Sekarang kita bawa temen namanya Lucky. Mana sih Lucky? Mana Lucky? Nice. Nah, ini ada Lucky di sini adalah temennya dari Sultan. Dan buat kalian yang belum tahu, mereka berdua juga sekarang punya channel yang review makanan gitu ya, nggak bener nggak? Mereka udah upload video pertama mereka di YouTube. Nanti kalian bisa lihat ada di link di bawah ini, di description yang bakalan kita kasih nanti. Dah, segitu aja untuk opening di video kita kali ini. Yang ada yang mau ditambahin nggak? Cukup sih. Cukup ya? Kalian siap berdua untuk ntar uji nyali? Pasti siap. Siap ya? Pasti siap. Oke. Oke, mantap. Dah. Hey dudes, jadi kita di sini udah sampai di rumah pengabdi setan. Sekarang kita bersama penjaga senior kita. Gimana Pak? Siapa namanya? Pak Asep Bolu. Oh, Pak Asep Bolu. Oke. Jadi saya di sini mau nanya-nanya ya Pak ya. Kita ngobrol-ngobrol tentang ini Pak. Pengalaman kerja Bapak selama di sini. Gimana Pak? Pengalaman saya sebelum syuting pengabdi setan, rumah-rumah ini kejanggalan cuman suara doang gitu. Cuma suara doang Pak. Tapi sebelum syuting, tapi kita cek ke Pak Mamat, ada lah kejanggalan yang mirip si ibu gitu. Mirip si ibu ya Pak. Ya kayak si Ayu Lasmi. Jadi kalau yang kalian nonton, kayak nonton film pengabdi setan, penjagalan di sini tuh sama aja hantunya. Maaf, maksudnya angkernya kayak si ibu. Oke, jadi penjagalannya itu aja ya Pak ya palingnya. Suara-suara Ya. banyak. Sejarah tempat ini gimana sih Pak dulunya? Dulunya waktu nenek moyang Bapak kerja di perkebunan PT Kertamana ini peninggalan zaman Belanda dulu. Oh, zaman Belanda. Sudah itu merdeka terus sama Indonesia, ini dipakai mes karyawan di PT Perkebunan ini gitu. PT Kertamana ini. Jadi istilah kalau di kota gede mah ini kepala grup, ini sinder-sindernya gitu. Iya, benar. Cuman 2 tahun 3 tahun mutasi gitu. Yang sering kosong rumah yang ini. Waktu ini yang paling kosong ya Pak. Waktu paling dipakai mes Brimob yang ini. Gitu. Dulu ini pas syuting yang di belakang kita, nanti kita cuplikan. Ini tempat apa dulu Pak? Syutingnya sebagai apa ini? Ini tempat di film itu tahlilan itu, syukuran itu di pengabdi setan itu. Oke. Si Ustadz itu. Jadi kalau misalkan di rumah ini Pak, kan tadi kejanggalan udah, tapi kejanggalan yang paling mencengkam Pak, yang paling
yang paling kelihatan gitu, di mana Pak? Posisinya ada di mana? Nanti kan kita akan ada sesi uji nyali kan, jadi kita akan ke sana, coba kita cari apakah benar. Paham. Menurut Bapak ada di mana sih tempat-tempat ini? Maksudnya tempat yang angker menurut Bapak? Setahu kita lokasinya di tangga, di bekas syuting kamar si ibu itu, terus di kamarnya si ibu, Ya. terus di kamar mandi. Oke, jadi ada di tangga guys, ada di sumur, ada Sumur, di kamar ibu, satu kamar lagi. mandi, Oh, kamar mandi satu lagi. kamar mandi. Oke, nanti kita lihat ya. Pas mau action di kamar si ibu, pintu yang mau masuk kamar ke si ibu spontan waktu itu kurang lebih setengah 11 malam, spontan kegedean kurang lebih 5 cm. Oh, Gak gede bisa masuk waktu itu. Iya. Sudah itu kurang lebih 15 menit, ada orang pintarnya bisa masuk lagi. Bisa masuk lagi. Oke. Ternyata guys, syuting Pengabdi Setan juga perlu adaptasi yang tinggi apa ya? Iya, iya. Harus menyesuaikan. Berarti pemainnya udah pada profesional semua ya. Soalnya begini juga, Gimana? jadi mereka kru Joko Anwar itu intinya Iya Pak. tetap kita dari pengelola tetap kita yakin kalau pas mau syuting jadi kru pasang sesajen juga gitu. Oh, pasang sesajen juga. Jadi mereka undang, jadi jangankan Jin yang di sini, jadi mereka yang dari luar juga hadir ke sini gitu. Jadi intinya supaya mungkin seserem mungkin pas film itu gitu. Jadi tentu serem banget ya. Tapi kalau misalkan pas syuting ada kejanggalan gak sih Pak? Kayak misalkan syuting, oh ternyata ada yang, maaf maksudnya ada yang benerannya gitu. Ada. Oh ada. Oh, Ada pas si ibu mau ketrok jendela yang ketiga kalau nggak salah, Iya. si pengawalnya waktu itu mundur, Bener. yang cewek ternyata ada yang mirip Ayu Lasmi satu. Waduh guys. Terus si Ternyata- Tora, terus gimana? si Tora, si ibu lagi ini make up di atas. Maaf ya bapak kan waktu itu pengawalan semua satpam. Si ibu biasa dikawal dari mes atas ke bawah. Nah, waktu itu si Tora bilang kok si ibu udah jalan-jalan di sini, Udah jalan-jalan di tengah dia apa? Di tengah ruangan itu. di ruang yang tengah ini. Padahal si Ayu Lasmi masih di atas, Masih di atas. gitu. Ada kejanggalan. Tapi Bapak pernah menyaksikan langsung? Walau bapak jujur belum, Cuman bisa merasakan gitu. Oke. Jadi Pak, kalau untuk yang kan yang serem tuh tempatnya bukan di kamar ibu doang kan Pak ya? Iya. Salah satunya yang pernah saya rasain waktu itu pas explore pertama kali ke Pengabdi Setan itu di sumur Pak. Pernah nggak melihat kejadian gitu misalkan di sumur? Bapak pribadi belum, tapi kalau anggota yang lain pernah. Jadi sumur itu memang zaman Belanda dulu peninggalan katanya. Jadi ke bawahnya bukannya keropos, jadi gampang ke bawahnya gitu. Iya. Sering munculnya di situ anak kecil, terus kayak kakek-kakek. Kayak kakek-kakek. Jadi pengunjung yang lain ke sini banyak yang kesurupan Waduh. pas di sumur itu. Tapi Jadi- Pak, oh ya. Jadi bapak dengan rekan yang lain intinya pernah gitu mengobati mereka yang kesurupan dari sumur itu. Oke Pak, satu hal lagi, pas mungkin kan kita baru pertama kali jadi YouTuber di sini. Maksudnya kami semuanya tukang hantu ini di channel tukang hantu ini baru pertama kali kesini. Maksudnya untuk uji nyali kan Pak. Nah, Iya. kan berarti sebelumnya udah ada YouTuber yang pernah uji nyali kan di sini Pak. Iya, Apakah semuanya kerasukan? separuhnya dari YouTuber ya minimal 4, paling 1. Ya ada yang kerasukan, ada yang mereka undang masuk mereka sendiri gitu maksudnya. Tapi ada yang pernah nggak diundang nggak Pak? Pernah. Jadi pernah. Oke guys, jadi sekarang kita penuh tantangan sekali ya untuk uji nyali kesini. Tapi ya semoga aja nggak ada apa-apa ya Pak. Amin, ya. amin. Soalnya aku juga pribadi takut guys. Iya, jadi nggak mau terjadi apa-apa, paling juga kabur nanti. Oh nggak boleh, katanya nggak boleh lari apa ya? Nggak boleh lelaki tuh. Oh iya, maksudnya katanya kan waktu itu Bapak pernah bilang kalau misalkan ngelihat jangan Iya. lari. Iya. Kenapa Pak itu teh? Soalnya gini, intinya celaka diri kita sendiri gitu. Itu. Kalau lari. Kelalaian kita ya. Betul.
Oke, jadi dudes, kalau misalkan kalian mau ke sini wisata malam-malam ini, kalian butuh pengawalan khusus, bisa kontak Pak Asep Bolu. Ya, siap, Nanti ya. kita taruh nomornya di deskripsi. Makasih ya Pak. Sama-sama. Oke, my dudes. Sekarang tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Pak Asep Bolu tentang sejarah rumah pengabdi setan ini. Nah, sekarang nih kita kedatangan bintang tamu namanya Lucky. Lucky di sini adalah teman dari Sultan yang tadi kita sempat sebutkan punya channel YouTube Lucky Sultan. Di channel itu kalian berdua ngapain aja sih? Kita di channel itu lebih ke nge-review makanan ya kak. Mau itu makanan, berbagai makanan, pokoknya kita review deh. Oke. Apalagi orang Bandung, kalau enggak orang yang pengen ke Bandung nih. Kita soalnya lagi nge-explore di daerah Bandung. Sekarang kita bakalan ngebahas sedikit nanya-nanya ke Lucky, oke? Lucky, saat tahu ujung-ujungnya kita mau uji nyali, apa yang dirasain sama Lucky? Wah, kacau deh. Kacau. Nih, gue mau diapain nih? Ya, tapi apa ya? Jadi ada pengalaman baru tentunya. Pengalaman baru ya? Oh, berarti kalau pengalaman baru sebelumnya belum pernah ya? Belum uji nyali? belum pernah. Oke. Tadi kan Lucky sama Sultan sama ditemenin sama Pak Asep juga udah explore rumah pengabdi setan ini kan. Kira-kira first impression pas ngeliat udah nge-explore khususnya di rumah pengabdi setan ini, apa yang dirasain sama Lucky? Dari awal Lucky masuk udah hawanya sih lebih ke auranya udah beda aja. Udah beda aja ya? Nah, terus kan apalagi ditambah di sini cuacanya dingin, ngedukung lah buat merinding. Mendukung buat merinding. Oke. Sebelum kita masuk ke sesi uji nyali, gue bakalan ngasih tahu rules gimana kita bakalan ngelakuin uji nyali sekarang ini. Oh, kayak apa aja nih kan? Oke, biasanya kan kalau uji nyali kita diam di satu ruangan, udah itu ditinggalin kan. Nah, sekarang kita beda, kita bakal nge-explore. Oh, jadi Jadi nanti set rumah pengabdi setan ini kita bakal matiin lampunya, oke. dan gua, Lucky sama Sultan gantian masuk sendiri-sendiri pakai kamera dan bawa lampu. Itu doang. Jadi dia cuma ditemenin sama lampu doang untuk penerangan. Sumber utamanya lampu aja deh ya. Yes. Lampu yang kita sediakan nanti. Peraturannya adalah semua semua ruangan yang ada di rumah pengabdi setan ini harus dieksplor. Oke, itu harus semua tempat, Semua sudut. tempat. Oke. Yes. Ada sumur. Aduh. Ya nggak? Ada kamarnya ibu, ada kamarnya Tony, ya kan? Ada lorong, dan masih banyak lagi kayak misalkan contohnya rumah Pak Ustadz. Nah, ya kan? Kalau kalian pernah nonton videonya lagi. Kalau kalian pernah lihat filmnya, Iya. filmnya Set Pengabdi Setan, dari film yang bentuknya bagus aja rumahnya udah terkesan angker ya nggak? Itu tuh di film tuh yang udah dirombak segala macam. Gimana ini bentuk aslinya bakal kalian sendiri kayak gimana nanti. Oke, jadi tunggu sesi berikutnya, kita bakal langsung ke uji nyali di tukang hantu. Let's check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Lucky. Lihat mukanya. Di sini saya lagi masuk ke rumah yang dipakai syuting di syuting film Rumah Hantu. Di sini ada kamar, ini foto ibu. Terus ini foto keluarganya ya. Ini bangunan tua asli. Masih pada bagus-bagus, kerawat. Emang bangunan zaman dulu pada kuat-kuat. Ini saya lagi ada di ruang, aduh gimana ya, agak gemetaran juga, maaf. Ada di ruang tamu. Masuk lagi ke sini, ada apa? Ini dulu dipakai dapur di sini. Ini kompor, itu wastafel. Sekarang saya lagi menuju ke daerah sumur. Ini ada pintu. Nah, di sebelah sini nggak kepake tapi nggak tahu nih apaan.
pengen masuk tapi belum berani. Kita ke sumur dulu aja. Di sumur udah ada yang jagain nih. Jadi ini tuh walaupun di sumur ada dijagain sama genteng. Nah, sumurnya udah nggak kepake, kayaknya udah ada ini apa, udah gak perlu pakai air sumur lagi kayaknya. Oke, balik lagi ke sebelahnya nih. Ini ada musola, ada kelelawar, kayaknya kejebak deh. Ini udah lama, kasihan kelelawarnya. Oke, saya ke daerah toilet nih. Di toilet sini emang itu suara kayu-kayunya. Sini masih banyak binatang, jadi nggak perlu takut gak sendirian. Ini itu apa ya? Suara binatang ya. Oh, ini saya di kamar siapa nggak tahu. Jujur aja belum pernah nonton film Pengabdi Setan. Kayaknya rame nih filmnya. Ada ini juga buat ngitung-ngitung. Apa ya namanya? Lupa. Sempoa. Ini ada yang ngejagain. Aduh, nggak jadi takut. Harusnya ini ditutup dulu nih. Waktu dibuka, tapi di sebelahnya nggak ada. Ini ada bacaan Exaltu Coitus. Nggak tahu apaan. Ya. Saya lanjut lagi. Dan ini bagian yang paling ditunggu-tunggu. Ini saya sedang berada di belum. Ini masih ada ruangan di sini. Ada mesin ketik. Ada banyak foto-foto peninggalan prasejarah. Dan ini dia Karel Albert Rudolf Bossa. Dia ini yang iniin apa? Yang pendiri itu tuh yang buat teropong bintang tuh apa? Yang di Bossa. Itulah foto-fotonya. Pangalengan tempo dulu. Pada ini ya. Belum. Ini masih di bawah. Oke, sekarang kita ke atas. Ini saya sedang melewati tangga. Tangganya masih tangga kayu. Dan masih pada kuat juga. Ada di sana sarang kelelawar. Tuh. Kelelawar, banyak kelelawar ternyata. Halo. Kawasan tanpa rokok. Jangan merokok. Di sini ke kamar ibu. Ya. Di kamar ibu ada kasur dan kursi goyang. Ini udah ada balkon juga di kamar ibu. Dan balkon ini emang udah nggak ditutup karena ada alasannya. Kalian bisa ngelihat view pemandangan Pangalengan dari sini juga. Nih, kursi goyang. Ya, masih bisa goyang. Kamar ibu. Halo. Tapi lama-lama cangkel juga ya.
Ya, kita udah dari kamar ibu ke kamar Tony. Di sini saya masuk ke kamar Tony. Wow, ada penunggunya. Ada dekorasi-dekorasi juga, dan tentunya di sini biar kejaga terus ada dikasih sesajen. Oh iya, lupa, ini nggak kelihatan muka aku. Ntar ya gengs, salah mode. Ini harusnya ini. Tuh. Ini yang bikin suasana jadi serem gara-gara bangunannya dari kayu, terus kalau setiap kita lewat ada suara kayunya gitu. Oke. Turunnya harus hati-hati nih. Soalnya ya ngapain juga cepet-cepet ya. Oke. Sudah semua ruangan saya kunjungi. Ini balik lagi. Yuk. Saya sudah berhasil. Oke. Sekarang gantian. Let's go, bismillahirrahmanirrahim. Oke, it's my turn ke cafe. Sama kayak tadi yang udah diituin sama Lucky. Kita bakalan explore dulu. Kita bakalan explore dulu bagian bawah. Oke. Tes. WhatsApp nyala nggak? Masuk? WhatsApp nyala? Oke, siap. Kita bakalan ke arah sumur dulu. Bismillah. Jadi kalian kalau kesini, kalau ngelihat ada sesuatu yang di situ, itu properti ya, bukan sesuatu yang beneran gitu. Oke. Nah, yang di sebelah kanan ini tuh nggak dipakai untuk syuting. Jadi lorong doang ini tuh, kalau kalian bisa lihat tuh, ya kan? Nah, sebelum kita naik ke atas. Ini dulunya kayak dapur nih. Kita bakalan ke. Nah, di sini ada kayak benda-benda kuno gitu, keren sih. Keris. Ini musola. Nah, buat kalian yang datang ke sini, ada kelelawar lewat, sorry. Disediain musola sama manajemen. Jadi jangan takut kalau buat yang sholat. Astagfirullahaladzim. Halo, ada nggak? Ada kan? Aman. Oke. Mati kenapa? Ada lagi sekarang suaranya? Enggak. Nah, jadi kita tuh komunikasi, tetap bisa komunikasi sama yang di luar, takut ada apa-apa ini mah. Nah, di ruangan sini kalian bisa ngeliat kayak ada sejarah dulu tempat ini, perkebunan teh di Pangalengan ya. Oke, tes. Yuk. Kita bunyi tutut tadi. Kenapa? Reconnecting ya tadi ya? Cek. Tutut tadi ya? Sempet tutut ya? Aduh, jadi kalian hati-hati nih kalau di sini nih. Soalnya tangannya agak-agak stiff.
Kamar ibu. Hah. Gokil. Kamar ibu di sini. Di sini ada, aduh, sudah nggak kelihatan. Di sini ada areanya. Balkon. Lumayan capek aja. Megangin si kamera yang ke kitanya gitu. Kenapa? Kamar ibu tadi. Sekarang kita ke kamar Tony. Kaget. Jadi pasang gini. Coba lihat deh. Oke, kamar Tony udah selesai. Lantai 2 udah kita explore. Ibu. Oke, udah semuanya. Kita balik lagi. Sekarang gantian gilirannya Sultan. Nah. Oh, apa itu? Oh. Punten. Thank you. Oke, jadi ini adalah foto ibu dan ini adalah pemeran-pemerannya. Oke, dan sekarang kita mau ke sumur. Ya, dan aku sekarang sebenarnya gabut sih teman-teman. Aku juga bingung ya harus gimana. Aduh, ya, bismillah. Tapi kalau misalkan apa namanya, aku nggak tahu semua apa sih sebenarnya teman-teman. Bismillah. Ya, ini adalah sumur guys. Ini bagian aku. Kita explore lagi guys. Oke. Sekarang kita ke sebelah kanan. Oke. Sekarang ini adalah ini adalah rumah. Ini adalah rumah. Udah gitu, ini sekarang kita ke tempat. Ya, ini adalah dulu peninggalan apa namanya? Rumah Belanda, guys. Oke. Sekarang kita maju lagi. Ke sini, malah balik lagi. Ayo. Aduh, maaf ya guys ya. Ayo kita sekarang ke atas guys. Ayo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini dulunya tempat syuting guys. Dan ini ada kamar mandi. Oke, kita lanjut. Kita ke atas. Kita ke kamar ibu. Aduh. Oke, bismillah. Aduh. Oke, kita masuk. Oke, di sini ada kursi goyang seperti yang kita bisa lihat. Oke. Dan ini ada, kita bisa lihat pemandangan. Yang ternyata bergoyang guys. Gila. Ini sudah gila sih. Oke, sekarang
sekarang ke kamar Tony sebagai celup. Kita ke kamar Tony guys. Ini sebagai properti ya, ini dia. Aduh, ini makin gelap ya, makin gelap. Oke, udah kita semua explore, kita pulang. Papa pulang, mama goyang. Oke, let's see. Hup, aduh. Bismillah. Sebenarnya aku takut guys, gak kuat. Itu lampunya udah redup. Oh iya, aku ambil ulangin kritik. Jadi ini kita uji nyali kita sekarang. Ini berisik banget ya kayaknya. Sekarang kita masuk ke rumahnya Pak Ustadz. Sini rumahnya masih kerawat dengan baik. Saya mulai masuk ke dalam. Di sini banyak ruangan ya. Kita bisa pilih mau ke sini, 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 sini. Jujur aja, ini sensasi baru. Waduh, serem nih. Kayaknya nggak kuat buat masuk ke dalam. Ada tulisan Allahu Akbar. Ruangannya cuma segini. Oh, ini jadi ini rumahnya tepat di sebelah rumah yang tadi. Saya mulai masuk. Ini ada suasananya mulai kerasa rinding waktu masuk ke ruangan tadi. Ya, di kamar mandi udah lama nggak kepake. Merinding sumpah. Ke ruangan satu lagi nggak tahu apa, kayaknya kamar deh. Kayaknya buat masuk ke ruangan sini masih belum kuat sih. Nggak tahu juga di dalam apaan, tapi mau coba. Ya udah deh, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ternyata ini jalan keluar. Jadi bisa masuk juga ke sini, ke area luar. Dan ini tadi Gimana feelingnya bro? serem. Oh, ini tadi, oh itu sumur ya pasti. Oh, ini udah ditutup jalannya. Ngajak ngobrol orang. Kenapa Sultan? Ya ngajak ngobrol, jauhin kalau mau mah. Oh ya, ini sih pintunya susah dibuka. Kirain ada ruangan apa lagi. Aduh. Ya. Aman. Kayaknya tadi penasaran, takut tuh gara-gara belum mengenal kondisi lingkungannya. Tapi waktu udah tahu, udah nge-explore, jadi lumayan berani. Kita balik lagi ya, ulangin lagi. Kita ke tempat sini, balkon. Masuk ke ruangan depan coba. Ya ini udah di ruangan depan. Ini ada apa ya? Kayak nggak tahu apa. Oh, masih pada bagus. Ini yang rawatnya jagoan nih. Soalnya cat-catnya juga masih cat baru. Paling tadi apa aja? Ini kamar mandi.
Ada kamar-kamar yang nggak kepake. Ya oke. Kalau aku tipenya yang penakut tuh gara-gara aku nggak tahu nih di ruangan ini tuh ada apa, ruangan ini tuh ada apa. Ternyata waktu tadi pelan-pelan udah nguasain ruangannya, udah mulai biasa aja sama tempatnya. Kalian juga pasti bisa. Ayo, kita bisa ke sini bareng-bareng. Mantap. Ah, Mantap, bro. ya, itu tadi kamar. Sip. Oke, sekarang kita bakal masuk ke rumah Pak Ustadz. Bismillah. Kita bisa lihat ada kamar Arfi Regia. Kayak ada pantekan-pantekan dari orang gitu di sini. Oke. Main juga. Oh ya, pintu keluar di situ. Allahu Akbar. Ada tulisannya. Hei. Oke. Cek kedengeran? Kedengeran. Siap. Oke, kamar dulu di sini. Ini kayak kamar mandi. Yes, this is bathroom. Spooky. Sama ada fireplace gitu juga di sini. Kayak ada tempat piunggun lagi. Perapian gitu. Lokasi di kamar lagi rumah Pak Ustadz ini nggak terlalu gede kayak yang di rumah utama sih, cuman konon di sini lebih angker gitu katanya. Jadi kita bakalan explore. Saya dengar suara anjing ya. Halo. Yes. Oke. Nah, segini dong. Memang lebih kecil sih kayak di filmnya juga kan ya, lebih kecil. Dan kita balik lagi deh. Sekarang kita bakal gantian gilirannya Sultan. Dah. Ya, ini rumah Pak Ustadz katanya dulunya. Jadi ya dulu, ya begitulah. Aku mau keluar lagi. Ini adalah rumah. Jadi ini adalah rumah Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini adalah rumah Pak Ustadz. Ini nggak tahu apa. Oke, sekarang kita explore lagi guys. Explore lagi, ini mungkin kamar mandi. Ya, bisa kalian lihat. Ini kamar mandi. Men. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah seperti ini lagi kayak di rumah satu lagi, tapi ini adalah bagian utamanya. Bisa kalian lihat. Yoi, kita explore. Muka gue. Oke. Jadi kayaknya kita udah. Wah, itu apa sih bro? Guys, ini aku udah gak kuat guys. Sumpah ini aku gak kuat. Sumpah gue gak kuat.
Aku denger. Aku udah di kamar mandi. Di sini kalau diem auranya bikin ada yang jalan, iya ada yang jalan dan aku udah gak kuat, jujur aja, yuk. Oke, kita masuk. Udah. Dari sana. Ini masih Good job, bro. Oke, dudes. Jadi kita udah melakukan uji nyali seperti yang kalian nanti bakal lihat. Terus kesannya dari aku, wah ternyata emang berat sih sebenarnya ya. Masuk ke sana tadi apalagi uji nyali kan sendiri-sendiri, wah banyak kejadian, suara dan apapun mistisnya ternyata semua terbongkar. Tempat angkernya dan lain-lain, oh ternyata tahu sekarang ada di sana. Nanti kalian bakal saksikan. Dan dari saya pribadi, terima kasih ya Pak, udah mengawal kita dengan secara selamat ya. Kita udah dikawal, udah dibimbing juga sampai lihat ke tempat-tempat yang angker. Nanti pas tadi juga udah mau mungkin ada kejadian yang tidak diinginkan sama Bapak bertanggung jawab. Terima kasih ya Pak ya. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak Asep. Iya, sama-sama. Oke, Najuts, tadi kita udah uji nyali, udah explore, dan ternyata teman kita yang satu ini Lucky, tadi dia sempat uji nyali sendiri. Itu gokil tuh. Gokil itu. Gokil, Mantap, parah. bro. Mantap. Gila, gue ditumbalin bro. Oke, jadi itu aja episode spesial subscriber yang ke 100, atau episode spesial 100 subscriber dari Tukang Hantu. Kedepannya mungkin setiap 100 subscriber kali ya, setiap kita nambah 100 subscriber kita bakalan adain series uji nyali. Buat kalian yang pengen dan request, tinggal tulis aja di kolom komentar. Dan buat kamu yang punya tempat rekomendasi yang bisa kita datengin untuk uji nyali atau segala macam, bisa banget langsung tulis aja di kolom komentar bawah ini, ya nggak? Yoi. Pokoknya subscribe biar gue bisa ikut terus. Mantap. Buat kalian yang pengen lihat nyalinya Lucky di kedepannya, boleh banget tinggal aja maksudnya komentar tempat uji nyali buat Lucky datengin, dan kita datengin pastinya. Oke, mungkin nextnya bakalan Sultan, ya nggak Tan? Yoi. Dan mungkin nextnya bakalan gue juga, jadi ya tunggu aja. Oke, segitu aja dari Tukang Hantu. Ciao. Yoi. Mantap.